Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Zalika Hamida dengan NIM 190290661 dari grup A akan membahas tentang analisis materi ajar matematika kelas 12 SMA yaitu dimensi 3. Baiklah, saya akan menjelaskan peta konsep dimensi 3 yang membahas tentang jarak titik ke titik, prasyarat untuk jarak titik ke garis, prasyarat untuk jarak titik ke bidang yang semuanya digunakan dalam penerapan kehidupan sehari-hari menggunakan rumus pembantu yaitu teorema Pythagoras. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang definisi dan istilah dari dimensi 3. Dimensi 3 adalah bangun ruang yang ukurannya terdiri dari panjang, lebar, dan tinggi. Dimensi 3 terbentuk dari 3 elemen yaitu titik, garis, dan bidang. Yang pertama titik. Titik merupakan sebuah noktav sehingga tidak memiliki panjang. Titik tidak mempunyai ukuran sehingga dikatakan tidak berdimensi. Titik digambarkan dengan memakai tanda noktav kemudian dibubuhi nama menggunakan huruf kapital. Contohnya titik A, titik B. Garis adalah himpunan titik-titik yang hanya memiliki ukuran panjang sehingga dikatakan berdimensi 1. Contohnya, sebuah garis lurus dapat dibayangkan sebagai kumpulan titik-titik yang memanjang secara tak terhingga ke dua arah. Seperti gambar berikut, garis A ke B. Yang ketiga, bidang. Bidang adalah himpunan titik-titik yang memiliki ukuran panjang dan luas sehingga dikatakan berdimensi 2 seperti bidang alfa berikut pada persegi panjang ABCD. Unsur-unsur yang terdapat pada dimensi 3 yaitu diagonal sisi, diagonal ruang, diagonal frontal, dan diagonal bidang seperti pada gambar berikut di mana diagonal itu sendiri adalah hubungan dua titik yang tidak bersebelahan dalam suatu segi 4. Beberapa macam bangun ruang diantaranya adalah yang pertama, kubus. Kubus adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 persegi kongruen. Seperti pada gambar kubus berikut. Kubus A, B, C, D, F, G, H. Di mana kita misalkan panjang sisinya adalah A, panjang diagonal bidangnya adalah A akar 2, panjang diagonal ruangnya adalah A akar 3, volumenya adalah A pangkat 3, dan luas permukaannya adalah 6A kuadrat. Yang kedua, balok. Balok adalah bangun ruang yang dibatasi oleh persegi panjang. Seperti pada gambar balok berikut A, B, C, D, F, G, H. Di mana AB itu adalah panjangnya, BC itu adalah lebarnya, AF itu adalah tingginya. Volumenya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Luas permukaannya adalah 2 dikali panjang kali lebar ditambah lebar kali tinggi ditambah panjang kali tinggi. Yang ketiga yaitu limas. Limas adalah bangun ruang yang dibatasi oleh segi N dan segi 3 sebagai sisi tegaknya. Seperti limas A, B, C, D, T, di mana T ke alas itu adalah tingginya. Volumenya adalah sepertiga dari luas alas dikali tinggi. Luas permukaannya adalah luas alas ditambah luas sisi tegaknya. Yang keempat adalah bola. Bola adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah sisi lengkung. Perhatikan gambar berikut. Misalkan titik tengah bola sampai ke sisi lengkung itu adalah jari-jarinya yang dilambangkan dengan L, R. Volume bolanya yaitu 4/3 VR kubik, luas permukaannya yaitu 4 PR kuadrat. Jarak. Yang pertama yaitu jarak antara dua titik. Seperti pada gambar berikut. Jarak antara titik A ke titik B sama dengan panjang ruas garis AB. Untuk menentukan panjang ruas garis AB, kita misalkan garis AB itu adalah sisi miring dari segi 3 siku-siku. Di mana sisi depannya itu Y, sisi sampingnya itu X. Maka panjang AB adalah akar dari E kuadrat ditambah Y kuadrat. Yang kedua yaitu jarak titik ke garis. Yang A, jarak titik dan garis yang terletak pada suatu bidang. Seperti gambar berikut, titik A dan garis G terletak pada bidang alfa. Untuk menentukan jarak titik A ke garis G yaitu 1. Buatlah garis H yang melalui titik A dan memotong tegak lurus garis G di B. 2. Titik B, proyeksi titik A pada garis B. AB adalah jarak antara titik A dari garis G. B. Jarak titik dan garis yang tidak terletak di suatu bidang. Seperti gambar berikut. Garis G terletak pada bidang alfa. Untuk menentukan jarak antara titik A ke garis G itu, yang pertama, buatlah garis AB yang tegak lurus bidang alfa. Yang kedua, buatlah garis BC yang tegak lurus garis G. Yang ketiga, garis
AC adalah jarak antara titik A dan garis G. Yang ketiga, jarak titik ke bidang. Seperti gambar berikut, titik A terletak di bidang alfa. Untuk menentukan jarak antara titik A dan bidang alfa adalah sebagai berikut. Buatlah garis G yang melalui titik A dan tegak lurus bidang alfa. Yang kedua, jika garis G menembus bidang di B, maka AB adalah jarak antara titik A dan bidang alfa. Rumus pembantu yang sering digunakan dalam dimensi 3 adalah teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras itu sendiri adalah teori yang menunjukkan hubungan antara sisi-sisi dalam segitiga siku-siku. Bunyi teorema Pythagoras yaitu pada segitiga siku-siku, kuadrat sisi terpanjang adalah sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi penyikunya. Perhatikan gambar berikut, yaitu gambar segitiga siku-siku ABC, di mana sisi terpanjangnya itu sisi B ke C, di mana yaitu A ke B itu adalah C, sedangkan A ke C itu adalah B. Untuk menentukan nilai A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, maka nilai A sama dengan akar dari B kuadrat ditambah C kuadrat. B kuadrat yaitu A kuadrat dikurang C kuadrat, maka nilai B sama dengan akar dari A kuadrat dikurang C kuadrat. C kuadrat yaitu A kuadrat dikurang B kuadrat, maka nilai C adalah akar dari A kuadrat dikurang B kuadrat. Penerapan dimensi 3 dalam kehidupan sehari-hari antara lain yaitu pada lemari, guci, anyaman, keramik, vas bunga, dan lain-lain. Demikianlah video penjelasan tentang dimensi 3 dari saya. Jika teman-teman ada saran dan tambahan, dipersilahkan untuk menyampaikannya pada forum diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.